teman-teman, pada pagi hari ini saya akan membawa satu topik tentang pelayanan holistik ya. Nah, ini kita ambil dari firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35, di situ dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya seperti perikop ini, ya yang kita baru baca, bagaimana Yesus di dalam pelayanannya dia tidak pernah mengkotak-kotakkan gitu ya. Dia melayani semua, baik di kota, di desa, dan ada beberapa hal yang akan kita lihat apa yang Yesus, saya kira ini yang perlu kita teladani kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mengaku sebagai pelayan Tuhan. Tentu kita akan belajar dari guru kita yaitu Yesus Kristus, bagaimana di dalam melakukan pelayanan. Jadi saya kasih topik ya atau tema saya pada pagi hari ini yaitu pelayanan holistik. Nah, kalau kita bicara tentang pelayanan, ya mungkin sering kali kita, wah saya mau pelayanan keluar kota misalnya, saya mau pelayanan di gereja, saya mau pelayanan hari Minggu, dan banyak macam pelayanan-pelayanan dalam berbagai kategorial gitu ya. Tapi pelayanan itu sendiri apa gitu ya. Nah, pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ya untuk menolong orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi kalau kita melakukan pelayanan ya tentu pelayanan kepada orang lain. Ya, bagaimana kita menolong orang lain untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut, dan tentu kebutuhan itu macam-macam kan. Ya, masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan jasmani. Apalagi di tengah-tengah pandemik sekarang ini pasti orang semua punya kebutuhan yang banyak dan berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita karena pelayanan, melakukan kegiatan untuk menolong seseorang yang perlu ditolong supaya kebutuhannya terpenuhi. Nah, jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus ya, tadi dikatakan Yesus berkeliling dari desa ke kota, ya, semua tempat dia layani, dia jangkau. Jadi tidak ada pengkotak-kotakan di situ antara pelayanan desa atau pelayanan kota, semua dilayani oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam pelayanannya dia tidak hanya melayani yang rohani saja, tapi pelayanan yang seutuhnya. Saya kira ini yang harus kita lakukan di dalam pelayanan kita, itu pelayanan yang seutuhnya. Ya, holistik ya, artinya pelayanan yang tidak hanya menjawab kebutuhan secara rohani, tapi bagaimana juga menjawab kebutuhan secara jasmani. Ya, jadi pelayanan holistik artinya pelayanan yang dilakukan secara utuh. Ya, kita adalah manusia, tidak hanya terdiri dari manusia rohani saja, tidak hanya terdiri dari manusia jasmani saja, tapi kita adalah manusia yang utuh. Manusia jasmani dan manusia rohani yang tentu masing-masing punya kebutuhannya. Jadi pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan yang holistik, memberitakan Injil sekaligus menjawab setiap kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Ya. Jadi kalau kita ya melihat ya bagian-bagian Alkitab itu sangat jelas lah di sana ya pelayanan yang dilakukan baik tokoh-tokoh Alkitab. Kalau nanti coba kita lihat, jadi kita bisa menemukan bagaimana Tuhan menghendaki agar setiap umatnya membangun hubungan yang seimbang ya antara yang vertikal dan yang horizontal. Ya kalau kita lihat ya salib ya ada yang ke atas, ada yang ya horizontal. Ya, mendatar, artinya hubungan kita tidak hanya kepada Tuhan, tapi bagaimana kita membangun juga yang horizontalnya. Ya, sehingga implikasi praktis dari kehidupan rohani yang baik adalah kita peduli terhadap sesama. Ya, yang dapat kita tunjukkan melalui apa? Tindakan kasih atau menjawab kebutuhan secara jasmani orang-orang yang berada di sekitar kita atau orang-orang yang kita layani. Nah, ini saya kira penting ya. Nah, kalau kita lihat ya 10 hukum ya, kita lihat hukum
pertama dan keempat itu mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah. Hukum kelima sampai ke-10 bagaimana mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Makanya di dalam 10 hukum itu dikatakan tergantung ya, kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita coba melihat di dalam Alkitab ya, berapa tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan pelayanan yang seutuhnya ya, yang holistik. Kalau kita lihat tokoh Yusuf ya, ini memperlihatkan pelayanan yang holistik atau pelayanan yang seutuhnya dengan memenuhi kebutuhan pangan pada saat itu, pada saat terjadi kelaparan di Mesir dan sekitarnya. Ya, dia memenuhi kebutuhan tidak hanya keluarganya tapi juga seluruh orang yang ada pada saat itu. Jadi Yusuf mendatangkan shalom, rasa aman dari kelaparan. Makanya sekarang ada dibentuk lumbung Yusuf gitu kan. Ya tentu itu untuk menanggulangi ketika terjadi hal yang sama juga. Nah, jadi tidak ada kelaparan dan semua orang mengalami rasa damai pada zamannya Yusuf ya. Jadi kebutuhan jasmani terpenuhi sampai masa kelaparan itu berlalu. Ya. Nah, ini saya kira sangat penting karena kita masih ada di dunia inilah. Kalau kaki kita masih menginjak tanah, berarti kita masih punya yang membutuhkan kebutuhan jasmani. Yusuf bukan hanya memelihara jasmani orang Mesir maupun keluarganya, dia pun mengajar dan menyampaikan bahwa tanpa mereka berserah kepada Allah pada masa kelaparan dan tanpa campur tangan Allah, maka kebutuhan jasmani mereka tidak akan terpenuhi. Ya, jadi tidak hanya dia menyampaikan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan jasmani, tapi dia juga menyampaikan bahwa semua itu tidak akan bisa terjadi tanpa campur tangan Allah. Ini ada nilai-nilai rohani yang disampaikan di sana. Nah, kalau kita kembali lihat juga di dalam Perjanjian Baru, ya, bagaimana Yesus melayani. Ya, Yesus tidak hanya mengkhotbahin orang gitu loh. Ya, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, ya, Yesus memberi makan secara rohani kepada orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Ya, maka Yesus memberi makanan jasmani berupa roti dan ikan kepada lebih dari 5.000 orang. Ya, habis dikhotbahin, apa respon murid-muridnya? Suruh aja mereka pergi untuk mencari makanan di sekitar. Tapi Yesus kata kamu harus memberi mereka makan. Ya. Nah, ini bagaimana Yesus melakukan pelayanan yang seutuhnya. Ya, tidak hanya dari sisi rohani saja, tapi juga dari sisi jasmani. Nah, tentu kisah ini membuktikan bahwa Yesus melakukan pelayanan holistik. Nah, kalau kita benar-benar mau mengikuti teladan pelayanan Yesus, maka tidak cukup kita hanya memperhatikan orang yang lapar secara rohani saja, tapi kita harus melihat secara utuh, yaitu jasmani dan rohani. Nah, jadi tidak cukup kita hanya memberitakan bahwa Yesus adalah air hidup. Ya, Yohanes 4 ayat 10. Ya. Namun bagaimana kita mewujudkan air hidup yang menjadi salah satu kebutuhan utama fisik manusia? Ya, di tengah-tengah masyarakat yang hidup dalam kekeringan. Ya. Dan berbagai penyakit akibat kekurangan air bersih. Ya, misalnya kebutuhan air itu sangat sulit. Nah, ketika kita ke sana melayani dan berkhotbah tentang Yesus adalah air hidup, sementara mereka kekurangan air, tidak ada air. Bagaimana mereka mau masuk? Banyak orang yang mungkin KKR ke sana menyampaikan Yesus adalah air hidup, sementara mereka kekurangan air. Pergi KKR, pulang, gak ada perubahan. Malah saudara kita yang seberang yang datang menawarkan air melalui program sumur bor. Ini menjadi perenungan bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, jadi bukan hanya melayani roh manusia, Yesus juga memperhatikan jiwa manusia. Yesus membebaskan dan memulihkan jiwa dari orang gila di Gerasa. Jadi tubuh, jiwa dan roh dipenuhi semua. Ya, bisa kita lihat di dalam Matius 8 ayat 28 dan seterusnya. Di Lukas 8 ayat 23, bagaimana orang yang sudah tidak ada yang bisa menolong dia, tapi Yesus bisa menolong dia.
Yesus membebaskan orang tersebut dari kuasa setan sehingga menjadi waras. Ya mungkin ini penginjil yang latar belakangnya orang gila ya. Dan lewat kesaksiannya ketika dia sembuh banyak orang yang percaya kepada Kristus. Ya, jadi itu pelayanan Yesus ya. Nah, Yesus juga berkata, jika kamu melakukan memberi air kepada salah satu orang yang hina, kamu sudah melakukannya untuk aku. Ya, artinya pelayan itu tidak hanya bersifat rohani saja, tetapi ya harus utuh, holistik. Nah, bagaimana dengan para rasul? Ya, rasul-rasul juga dalam pekerjaan pelayanannya tidak hanya menitik beratkan pada pelayanan rohani. Ya, mereka melakukan pemberitaan Injil, marturia dengan berani karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang diganggu roh jahat. Nah, ini masalah jasmani juga kan, dan mereka disembuhkan. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya pelayanan yang harus kita lakukan adalah pelayanan yang seutuhnya, jasmani dan rohani. Ya, jadi bentuk nyata dan tertinggi dari persekutuan mereka adalah ketika mereka yang menjadi percaya menganggap bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini jemaat mula-mula. Juga ada dari mereka yang selalu menjual harta miliknya lalu membagi-bagi kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sehingga dikatakan tidak ada yang berkekurangan. Ya, karena saling menopang di sana satu dengan yang lain. Nah, jadi secara khusus, kita lihat, saya percepat secara khusus para rasul menunjuk 7 orang yang terkenal, ya baik dan penuh dengan roh, dan ini yang melayani pelayanan ya secara jasmani, diakonia kan. Mereka merasa tidak puas karena mereka telah melalaikan firman Allah yang mengatakan untuk melayani meja. Kita lihat di dalam Kisah 6 ayat 2. Jadi kalau kita runut dari atas, mulai dari perjanjian lama, perjanjian zamannya Yesus, kemudian setelah zamannya Yesus, pelayanannya dilakukan adalah pelayanan yang utuh, yang tidak mengkotak-kotakan antara jasmani dan rohani, tapi satu kesatuan yang utuh yang harus dilakukan. Ya. Jadi bagaimana implikasinya di dalam pelayanan kita masa kini? Ya, jadi pelayanan Kristen tidak dapat lain, harus merupakan pelayanan yang holistik. Karena ini bertolak dari teladan ya Sang Pelayan Agung, itu Yesus Kristus sendiri. Ya. Yesus adalah teladan dari manusia yang holistik, 100% Allah, 100% manusia. Ya, jadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita telah memberikan teladan, yaitu pelayanan holistik. Mau tidak mau, kita yang menyebut anak-anak Allah, kita yang menyebut diri kita pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, harus juga berbuat yang sama, yaitu melakukan pelayanan yang seutuhnya, jasmani dan rohani. Saudaraku, ya, yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita bisa lihat dalam pelayanan kita masing-masing bagaimana. Ya, jadi di tengah-tengah kemajuan teknologi saat ini, tentu dibutuhkan pelayan-pelayan yang kreatif, yang inovatif, ya. Ya, artinya tidak mengubah esensi dari pelayanan itu, tetapi menawarkan sesuatu yang dikemas dalam pola yang baru. Ya, nah, sama dengan kejadian pandemik ini kan, ya orang jadi semakin kreatif, ya. Dalam ibadah juga semakin kreatif. Mungkin dulu sebelum pandemik ya semua ya monoton ya dari minggu ke minggu ya kita ke gereja. Tapi dengan adanya pandemik ini membuat orang semakin kreatif dalam pelayanan. Ya. Kalau kita gaptek ya kita akan ketinggalan gitu ya. Jadi ya sama dengan ini. Ya kita ya mungkin sudah di dalam grup ini sudah lama dibentuk grup ini. Tapi ya baru berapa belakangan ini ada persekutuan, baru mungkin ada berapa yang sudah saling kenal, tapi dengan adanya metode seperti ini kita jadi dari berbagai tempat, ada yang dari luar negeri, ada yang dari berbagai pulau, kita bisa bertemu dalam satu media dunia maya lewat Zoom ini. Nah ini ya tentu pelayanan. Kalau orang dengan adanya kemajuan teknologi sekarang tanpa kita kreatif, ya sangat terbuka sebenarnya ya
dengan adanya teknologi ini sangat terbuka untuk penginjilan ya. Jadi kalau dulu kita butuh dana besar-besar mau ke Papua mau kemana, sekarang tidak dibatasi wilayah apapun kita bisa nginjilin semua orang. Ya katakan ke anak-anak saya ya, anak-anak SMK yang kemarin saya katakan ya, saya latih mereka ya, kami latih mereka tentu karena pertolongan Tuhan ya, kita latih mereka untuk ya jadi penginjil juga, karena di ranah SMK ini ya dari SMP itu ke SMA itu kadang banyak yang terhilang karena mereka sedang mencari jati diri. Kalau tamat SMA masuk STT itu pasti sudah tidak akan hilang kalau baik-baik di sana lah. Tapi yang banyak itu di kalangan SMA, SMK itu ya. Nah, jadi kita coba bina mereka di situ. Kita persiapkan, kita perlengkapi mereka untuk masuk di dalam penginjilan. Saya bilang kamu punya handphone. Mungkin kamu nggak bisa buat renungan, tapi punya renungan orang yang baik. Kamu kirim sebanyak mungkin ke pasang di statusmu, pasang ini. Mungkin ada orang yang mau bunuh diri, tapi pas baca apa yang kamu kirim tidak jadi bunuh diri. Mungkin ada orang sudah mulai bertanya-tanya. Jadi sekarang siapapun bisa melakukan penjangkauan. Nggak usah punya kantor, nggak usah punya semua. Kita harus pelayan juga harus ya punya kreatif ya. Seorang pelayan Tuhan yang kreatif tidak saja menyampaikan khotbah tentang memberi atau khotbah tentang persembahan persepuluhan ya, tetapi bagaimana kita carikan solusi agar jemaat ya hidup layak ya, supaya punya penghasilan. Kalau jemaat kita yang kita layani punya penghasilan tanpa disuruh juga mereka akan membayar perpuluhan. Tapi mereka sendiri setengah mati hidupnya. Kita mau tiap minggu khotbahkan tentang perpuluhan. Lah dia katakan, wah Pak Pendeta saya sendiri mau mati. Apa enggak, Pak Pendeta enggak punya perasaan, masih khotbah tentang perpuluhan. Nah ini kita harus punya kreatif ya. Kota-kota kan ya susah kita untuk maju ya. Nah, misalnya ada kisah ini, jemaatnya datang ke pendetanya, Pak Pendeta ini padi saya dimakan tikus ya, karena Pak Pendetanya nggak tahu tentang pertanian ya. Pak Pendeta ya udah doa saja ya. Kedua kalinya datang, Pak Pendeta semakin banyak padi saya yang dimakan tikus, terus tingkatkan doanya. Ketiga kali jemaat datang, Pak Pendeta padi saya sudah habis. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan, siapa yang kita layani? Kita layani pengusaha, ya minimal kita tahu tentang usaha. Kita melayani anak-anak muda, minimal kita tahu tentang dunia anak muda. Kita melayani siapa saja, minimal kita tahu. Kita anak jalanan, minimal kita tahu kehidupan anak jalanan. Supaya kita bisa memberi solusi kepada orang yang kita layani. Ya, tadi contoh. Kalau kita berikan solusi kepada jemaat kita, supaya mereka punya usaha, entah itu usaha dagang, kita carikan modal, kasih modal, mereka berkembang. Lah nggak usah buat proposal untuk mencari biaya Natal kalau tiap Natal, kalau jemaat sudah mandiri. Dalam pelayanan kami di sini, ya saya masih coba ajarin anak-anak bagaimana kita membuat jamur tiram. Nah, jamur tiram itu pasarannya itu sangat terbuka gitu ya. Di daerah kami tuh pasar itu minta 2-3 kuintal tiap hari. Sedangkan kami hanya bisa memenuhi 300 kilo sehari. 300 kilo bukan, 30 kilo sehari. Ya. Nah, dari situ bisa menghidupi pelayanan kita gitu loh. Ya. Jadi kita harus kreatif supaya ya Tuhan sudah kasih ya. Ya tadi contoh-contoh ya pelayanan yang seutuhnya, tidak hanya rohani saja. Jadi seorang pelayan Tuhan tidak saja menyampaikan hal-hal yang vertikalis, membangun hubungan dengan Allah, tetapi juga memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan jasmani yang dihadapi oleh orang yang kita layani. Ya. Gairah gereja ya atau gairah ibadah dalam gereja harus dibawa keluar gereja. Kesalehan personal harus kita lanjutkan dengan kesalehan sosial. Ya. Banyak orang yang ya tidak salah sih ya, kita harus mulai semua dengan doa. Ya, semua harus kita mulai dengan Tuhan. Tapi kalau hanya
itu di dalam ruang gereja, ruang ibadah, tapi tanpa kita bawa keluar, ya, tidak ada artinya juga gitu loh. Tidak akan terjadi dalam memberikan contoh yang luar biasa, ya, bagaimana dia melakukan pelayanan yang seutuhnya, jasmani dan rohani. Kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Ya, di zaman kemajuan teknologi tentu kita dituntut untuk semakin kreatif di dalam pelayanan kita. Ya, kembali saya katakan tadi, bagaimana kita memberi jawaban kepada orang-orang yang kita layani. Siapa yang kita layani, ya kita tahu masing-masing siapa yang kita layani. Ya, kita tahu kebutuhan mereka. Kita harus beri solusi kepada mereka. Satu majelis di sana, dia jual tuak gitu kan. Ya, seringkali kita khotbah, ya itu dosa. Ya, tapi dibilang, itu sudah berapa anaknya yang jadi sarjana, ada yang sarjana teologi juga dari jual tuak. Nah, gimana kita memberi jawaban gitu kan? Ya sama kalau kita di Manado, kita mau cap tikus itu harus dihilangkan. Nah, kita khotbah itu dosa, tapi kita nggak pernah kasih solusi. Ya mungkin apakah bisa dibuat gula merah? Ya tentu ya tidak segampang kita bicara ya. Ya, tapi minimal kita kasih solusi. Mungkin buat gula merah, ya ada yang pasarin, nah berjejaring di dalam semuanya. Ya, kita kasih solusi. Ya, sama kalau dilarang merokok. Ya, nah mau hilangkan rokok gimana? Tidak mudah gitu. Banyak akan ini. Nah, tentu solusinya apa? Ya, kita memberi solusi, tidak hanya kita ya khotbah tidak boleh ini, melayani tidak boleh ini, tapi kita nggak pernah memberi solusi. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mari kita melakukan pelayanan kita yang seutuhnya, holistik, jasmani, dan rohani. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bisa sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus melakukan sendiri pelayanan yang seutuhnya, jasmani dan rohani. Kami pun juga akan melakukan hal yang sama Tuhan. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayan yang bisa memberikan solusi kepada orang-orang yang kami layani, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan tidak hanya dalam hidup mereka, tapi sepanjang apa yang mereka lakukan, mereka libatkan Tuhan di dalam semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.